mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, dibantu oleh Pri Panggi, Nugraha, Lita Arlita, Idris Apandi, dan sederet bintang-bintang lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Udata sedang menjalankan perintah untuk merayu Bu Subaira, dan Nyi Gendrik pun bersedia. Diceritakan juga Gunadarma sudah kembali ke tempat pembangunan candi. Serta dikisahkan Bu Subungalan bersama rombongan tengah menuju ke pembangunan candi, ingin menuntut agar semua orang partapan yang bekerja di sana diperbolehkan pulang. Nah, kita ikuti sekarang Gunadarma yang tengah berbincang-bincang dengan Dang Acarya Dalawa. Guru, keadaannya sudah berbeda. Dalam keadaan masa pancaroba seperti sekarang ini, mungkin Dharma Diaksa Ringkasogatan lebih mementingkan ketenangan. Sebab kalau beliau sering berkunjung kemari, bisa-bisa mendapat sorotan atau bahkan kecurigaan dari pihak lain, Guru. Ya. Memang agak susah, Guna. Pikiran orang sekarang ini jadi cetek, dangkal. Yang ada dalam istilah mereka cuma kawan atau lawan. Iya. Tidak hanya terjadi pada orang-orang Wangsa Sanjaya yang baru berkuasa, tapi juga orang-orang Wangsa Selendra. Nah, akibatnya sampai agama pun dijadikan alat untuk saling bermusuhan. Padahal kan sebaliknya, untuk saling menjaga perdamaian umat manusia. Benar, Guru. Saya semakin tidak mengerti pada pemikiran mereka. Ya. Memang susah kalau manusia itu tidak meyakini bahwa cakradonya itu senantiasa berputar begitu. Lah misalnya ya, yang sedang di bawah, dia pengennya segera di atas. Dan yang sudah di atas, ya karena merasa keenakan maunya menghentikan putaran. Lah semua itu disebabkan karena manusia itu mulai menjauhi sikap lilo atau sikap ikhlas begitu. Kamu itu aku perhatikan kok semakin hari semakin wicaksono, semakin arif. Aku jadi curiga. Jangan-jangan kamu ini sebenarnya seorang resi. Dang Acarya itu ya kalau guyon keliwatan. Ya mana mungkin toh, hawang saya ini bodohnya minta ampun kok. Masa dibilang wicaksono, jangan begitu, jadi malu aku, Rombongan orang-orang Partapan sudah semakin dekat dengan areal pembangunan Stupa Agung. Mereka mulai mendaki, menanjak di perbukitan. Oh, berhenti! Kita sudah sampai. Woi, kami mau bertemu dengan Eyang Dalawa. Eyang Dalawa?
Mendengar suara itu, para pekerja melihat ke bawah. Para pekerja yang dari Partapan tampak gembira, namun mereka heran melihat kedatangan keluarga mereka secara tiba-tiba. Kami dari keluarga Partapan. Kami minta agar semua pekerja dari Partapan segera dipulangkan. Karena kami tidak mau diperbudak oleh orang Syailendra. Ya, kami tidak mau. Dari sini jelas aku bisa melihat para pekerja itu kelihatannya kebingungan. Satu sama lainnya kelihatan terkejut. Suaraku memang hebat, menggelegar, dan mampu didengar oleh banyak orang. Oh, Brengga. Mana ya? Anakku mana ya? Kimbo ini istriku mana? Anakku. Anak-anakku pada Ini kemana anak-anakku? Bapak, aku kangen Bapak. Para wanita sambil menggendong anaknya berlarian sambil memanggil-manggil nama suaminya. Dan anak-anak mereka pun berteriak-teriak memanggil-manggil nama bapaknya. Suasana sungguh ramai. Para pekerja yang mengetahui hal itu tidak diam saja. Mereka berserabutan gembira, turun menyambut kedatangan keluarga yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Ada apa ini? Ada apa? Mengapa jadi begini? Tapi kulihat mereka tidak melakukan keributan ataupun keonaran. Sepertinya mereka adalah sanak kadang dari Partapan. Tapi apa betul? Loh, ada apa mereka kemari? Mungkin mereka sudah kangen sanak keluarga yang kerja di sini, Guru. Iya, memang sudah cukup lama juga mereka bekerja. Jadi, menurut pendapat saya, sudah saatnya ada pergantian orang, Guru. Ya, kamu benar, Guna, benar. Oh ya, mari kita turun menemui mereka. Firasatku mengatakan, ada yang tidak beres dalam hal ini. Mari, Guru. Ya, aku juga menangkap gejala seperti itu. Tapi, apa ya kira-kira? Suasana demikian ramai, suara tangis anak kecil, wanita, para istri, bahkan juga tangis nenek-nenek yang begitu rindu terhadap keluarga yang sedang bekerja. Dang Acarya, Gunadarma, dan Ki Umbul terhenti langkahnya karena... Allah! Kami minta semua pekerja dari Partapan agar dipulangkan sekarang juga. Kami tidak terima, terutama saya. Jika kerabat kami diperlakukan seperti budak. Iya. Tidak terima. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Lepaskan keluarga kami. Tunggu. Kamu ini ngomong apa? Kamu ini kan cucunya Puli Hasin. Bukan iya? Kamu ini bicara apa tadi? Ayo. Bicara apa kamu tadi, ya? Kami minta agar semua orang dari Partapan dipulangkan. Ya benar, dipulangkan aja. Loh, alasannya apa? Jangan hanya asal bicara, pokoknya itu sewenang-wenang namanya. Ayo katakan, apa alasannya? Selama ini mereka bekerja tenang-tenang saja. Tidak ada masalah. Mereka bekerja dengan rela. Tidak ada yang merasa diperbudak. Waduh, kenapa begini? Mana teman-teman yang membantuku?
mereka diam saja? Ayo jawab. Kenapa kamu hanya menoleh ke kanan dan ke kiri? Jawab. Jangan hanya berani membentak aku. Tapi begitu kamu ditanya alasannya, kamu kelihatan kebingungan begitu. Ayo bicara. Jangan kamu permalukan aku di depan sahabatku, calon Stapaka Agung. Ayo, bicara. Eyang kelihatan marah sekali padaku. Aku sendiri tidak berani lagi mengatakan apapun juga. Dan orang-orang yang bersamaku dari Partapan, tidak satu pun yang bicara. Maaf, Eyang. Begini. Jangan bertele-tele. Ayo bicara saja. Kami dengar kerabat Partapan yang bekerja di sini diperlakukan seperti budak. Sementara mereka enak-enakan dan suka menyakiti orang-orang kita. Bahkan kabarnya, Eyang, jatah makanan untuk pekerja dari Partapan sangat tidak layak, Eyang. Betul kan? Kurang ajar. Perbuatan siapa ini? Kamu dan juga kamu. Sekarang kalian sudah bertemu dengan kerabat kalian sendiri. Silakan kalian tanya langsung kepada mereka. Silakan. Apakah benar mereka merasa diperbudak dalam membangun istana dewa ini? Ayo tanya. Tapi katanya makan mereka kurang dan lauknya hanya garam saja, ya. Sementara tenaga mereka diperas habis-habisan untuk mengerjakan stupa agung ini. Itu masalahnya. Katanya. Dari tadi kamu dan juga kamu hanya bicara katanya. Nya itu siapa? Siapa yang telah meracuni kalian? Siapa yang merusak hati kalian? Telinga kalian, Siapa? Haruskah aku mengatakannya? Ayo bicara. Bicara. Bu Subungalan. Siapa yang meracuni kalian? Siapa? Bu Subungalan, Eyang. Bungalan. Dia telah aku usir dari sini. Dia tidak pantas di sini karena dia kerap menghasut kawan-kawan untuk melakukan keributan. Hati dan mulut Bungalan sama jahatnya. Jadi? Oleh karena itu, lain kali kalau mendengar berita, kalian ini harus menimbang dulu dengan nalar, yang jernih, mengerti? Iya, Eyang. Iya. Coba pikir. Apakah mungkin aku akan membiarkan mereka, anak-anakku, diperlakukan semena-mena? Diperlakukan tidak adil? Atau diperbudak oleh orang lain? Ayo jawab. Berikan aku kata-kata. Jangan hanya menunduk dan diam seperti itu. Ayo berikan. Nah, sekarang terserah pada kalian. Mau percaya dengan ucapanku ini, atau kalian mempercayai omongan Bungalan? Kalian semua ini boleh istirahat, melepas kekangenan kalian dengan keluarga kalian. Hari ini tidak usah bekerja dulu. Ayo istirahatlah. Dan untuk para wanita, bisa juga membantu kalau mau. Kalian bisa bekerja di dapur umum untuk menyiapkan makan malam bersama-sama. Perkemahan di sekitar candi yang sedang dibangun bertambah banyak dengan datangnya rombongan dari Partapan. Bahkan ada yang mengayun bayi-bayi mereka dengan merentangkan tali yang di tengahnya telah diikatkan keranjang bambu. Anak-anak tampak bergembira, ditambah lagi malam itu purnama bersinar penuh.
sudah tidur pulas. Dengkurannya membuat suasana malam menjadi semakin larut. Aku juga sudah mengantuk. Tapi gambar talang air ini harus segera aku selesaikan. Aku tidak boleh berhenti sebelum pekerjaan ini aku selesaikan. Busu Bungalan. Aku di sini, Tambas. Bagaimana? Berhasil? Ya, berhasil. Aku sudah menjalankan perintah yang kau minta. Tetapi... Kenapa? Kenapa? Eyang dan Acarya Dalawa marah besar, terutama sama kamu, Kang. Hah? Jadi, kalian mengatakan bahwa semuanya ini karena aku ya? Iya, Iya. kami mengatakannya memang dari kamu. Kamu yang merencanakan semuanya. Kurang ajar! Bodoh kalian! Tolol! Kenapa kau jadi marah-marah begitu, Kang? Ada apa? Kenapa kalian mengatakan begitu, ha? Loh, Kenapa kalian mengatakan aku yang merencanakan semuanya? Kenapa kau katakan bahwa berita itu dari aku? Kenapa? Bodoh! Bodoh kalian! loh, sebentar, Kang. Kenapa marah-marah begitu? Hah? Bukankah memang semua ini adalah cerita dari Kakang sendiri? Kakang yang merencanakan semua ini. Iya kan? Kenapa sekarang Kakang Bungalan malah marah-marah pada kami? Kang. Kakang tahu, aku dan Tambas sudah habis-habisan dimarahi oleh Eyang Dalawa. Sekarang aku dan Tambas masih juga kau marahi. Memangnya Kakang pikir aku ini siapa? Hah? Budakmu. Sudah diam! Kau yang harus lebih diam, Kang. Enak saja kau memaki dan membentakku. Apa maumu? Hah? Kau keterlaluan, Uprengga. Biar. Baru menerima makian dan cacian seperti itu saja, kalian sudah merasa terhina. Padahal kalian mengerti bahwa yang kita lakukan sekarang adalah untuk kepentingan banyak orang. Kepentingan orang-orang kita, Partapan. Tetapi ternyata kalian pengecut. Kalian tega membiarkan kadang kita diinjak-injak dan dihina oleh orang lain. Jangan memutarbalikkan kenyataan. Eyang Dalawa tidak pernah memaksakan kehendak terhadap orang-orang Partapan. Malah sebaliknya, orang-orang Partapan tidak pernah merasa diperbudak dan mengerjakan bangunan agung itu. Merasa senang, mereka gembira tanpa merasa ada yang memaksa. Jadi, kalian tidak percaya dengan kata-kataku? Kalian mempercayai kata-kata busuk orang tua itu? Eyang Dalawa. Dia memang hebat. Kata-katanya semanis madu. Dan yang bisa meracuni kita semua. Yang bisa mengadu domba. Dan akhirnya memecah belah orang-orang Partapan. Aku yang akan menghadapi mereka. Kalian tidak perlu ikut campur. Busu Bungalan geram kepada Tambas dan Uprengga. Sorot matanya tajam memandang ke arah mereka. Dia merasa terpojok, tetapi kemudian wajahnya seolah merencanakan sesuatu. Nah, saudara pendengar, apalagi yang tengah direncanakan oleh Bungalan? Dan bagaimanakah nasib orang-orang Partapan yang datang berombongan bersama dengan Bungalan? Juga bagaimanakah kelanjutan Gunadarma dan Acarya Dalawa, Ki Umbul dan Purnawijaya? Lalu nasib apakah yang kini dialami oleh Udiani yang masih berada dalam penjara? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.